Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmuddin, sebuah majelis yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam bab at-targhib fi makarimil akhlaq, mendorong kita untuk berakhlak mulia. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala usdawuh sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku radda nolak utawa bela sapa man an irdi akhihi saking kehormatan sedulur lanange man bil ghaibi ing dalem burine akhihi, tidak di hadapannya. Radda mongko njogo sapa Allahu Gusti Allah an wajhihi saking wajahe man annara ing neraka yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Akhrajahu Tirmidzi wa hassanahu.
Wali Ahmad min hadithi Asma binti Yazid nahwuhu. Diriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya di bil ghaib, artinya tidak di hadapannya, dia membela kehormatan seorang muslim, maka Allah akan menjaga dirinya dari api neraka nanti pada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan menjaga kehormatan seorang muslim? Maksudnya adalah apabila kita mengetahui dalam suatu majelis, dalam suatu tempat, ada saudara kita itu dighibah, itu digunjing, membicarakan tentang saudara kita sesama muslim dan kita mengetahuinya, maka hendaknya kita melakukan an-nahyu 'anil munkar, mengingkari kemungkaran yang terjadi. Nah, membela kehormatan kita seorang muslim dengan mengatakan awas ghibah misalnya, jangan kamu lakukan, ittaqillah, kamu bertakwalah kepada Allah, jangan menghibah. Nah, kita bilang secara langsung dengan lisan kita kepada teman kita yang sedang ghibah, menghibah saudara kita sesama muslim, awas jangan menghibah, ghibah itu haram. Nah, misalnya, kalau berani, kalau berani kita mengatakan seperti itu. Ya, semestinya kita berani kalau ada teman kita berbincang-bincang membicarakan saudara kita sesama muslim. Itu namanya membela kehormatan seorang muslim. Karena ketika ghibah pasti orang tersebut membicarakan keburukan tentang temannya, tentang tetangganya, tentang saudaranya sesama muslim. Sehingga kita menghentikan ghibah tersebut. Dan ini adalah hukumnya wajib karena bagian dari an-nahyu 'anil munkar, mengingkari kemungkaran tersebut. Namun apabila kita tidak mampu untuk melakukan itu, maka kita hendaknya untuk bersegera meninggalkan tempat tersebut. Tidak ikut-ikut duduk di tempat ghibah. Tidak ikut-ikut mendengarkan majelis ghibah. Dengan alasan saya nggak ghibah kok, saya cuma dengar saja sebagai pendengar setia terhadap ghibah. Nah, enggak, itu tidak diperbolehkan. Nah, ketika seseorang mengetahui perkara yang mungkar, dalam hal ini adalah ghibah, maka dia harus mengingkari kemungkaran tersebut. Jika tidak mampu, maka dia harus meninggalkan majelis tersebut. Dia pergi meninggalkan tempat ghibah itu. Karena al-istima' ilal ghibah itu maksiyah. Dengan sengaja seseorang mendengarkan ghibah itu adalah kemaksiatan sendiri, yaitu mima'asi al-udhun, tergolong sebagai dosa telinga. Mendengar sesuatu yang diharamkan, suara yang diharamkan, al-aswat al-muharramah, itu haram. Ghibah itu adalah perkara yang haram. Mendengarkannya itu juga haram. Melakukan ghibah itu haram. Mendengarkan ghibah itu juga haram. Maka kita diwajibkan untuk dalam hal ini, jika mengetahui ada ghibah, untuk mengingkarinya. Ini bagian dari membela kehormatan seorang muslim, dan pahalanya nanti di akhirat dia akan dijauhkan dari api neraka. Raddallahu an wajhihin nara yaumal qiyamah. Ini penting sekali untuk kita perhatikan. Ghibah harus berusaha kita untuk menghindari, karena ini penyakit yang kronis yang banyak terjadi di masyarakat kita,
banyak terjadi di lingkungan kita. Bukan hanya dilakukan oleh orang yang awam, tetapi juga banyak dilakukan oleh orang yang notabene juga belajar. Tahu bahwa ghibah itu haram, tetapi dia tetap melakukannya, tidak tidak peduli dengan hal yang haram tersebut, padahal itu akan merusak hubungan persaudaraan, hubungan kemasyarakatan, sehingga harus dijauhi dengan sebenar-benarnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana qasad orang ngurangi apa sedekahun sedekah min malin sangking bondo. Wa ma zadalan ora nambah sapa Allahu Gusti Allah abadan ing kawula bi afwin kelawan sebab nyepura illa izzan kejaba nambah ing kemuliaan. Wa ma tawadhu'a lan ora tawadhu sapa ahadun wong suwiji lillahi krana Allah illa rafa'ahu kejaba ngangkat sapa Allah, ngangkat ing ahad, ngangkat derajate ing ahad sapa Allahu Gusti Allah. Akhrajahu Muslimun. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak mengurangi harta. Dan Allah tidak menambahkan seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kecuali kemuliaan, kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan kepadanya. Dan tidaklah seseorang itu tawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadirin rahimakumullah, hadis ini yang pertama menjelaskan kepada kita tentang masalah keutamaan sedekah. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Dan tidak semestinya kita khawatir akan kehabisan harta jika kita bersedekah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sedekah itu enggak mengurangi harta. Secara matematis memang berkurang. Ketika kita memiliki uang misalnya 100.000, kita sedekahkan 50.000, maka berkurang menjadi 50.000. Karena 100 dikurangi 50 sama dengan 50. Itu secara matematis, hitung-hitungan matematika, itu berkurang. Tetapi sesungguhnya itu tidak. Karena pertama Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada dia. Dan Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan rezeki seseorang, dan Allah akan membalas. Allah akan memberikan rezeki sebagai pengganti dari apa yang telah dia sedekahkan. Kemudian yang kedua, harta yang disedekahkan itulah yang nanti akan menjadi yang akan menjadi pahala bagi dia di alam kubur nanti, di akhirat nanti, yang akan tetap bersama dia. Sementara harta benda, kekayaan yang dimakan oleh seseorang, yang dimanfaatkan oleh seseorang di dunia ini, maka akan terhenti di dunia saja, tidak akan menjadi kemanfaatan bagi dia nanti di akhirat. Tidak akan berbuah pahala nanti di akhirat. Karena itu, janganlah seseorang itu takut sedekah dengan alasan nanti uangnya habis, nanti kekayaannya habis. Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Karena itu kita semestinya yakin dengan dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedekahlah, terus sedekah, maka uang kamu juga akan bertambah, tidak akan berkurang. Jika tidak percaya, praktekkan. Jika kamu misalnya memiliki uang 50.000, ingin uang kamu bertambah, maka sedekahkan. Nggak akan berkurang, tetapi akan
bertambah bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan. Nah, bagian ini mendorong kita agar kita ini menjadi seorang pemaaf. Kita ini menjadi seorang yang pemaaf. Jika ada saudara kita, teman kita melakukan kesalahan kepada kita, hendaknya kita memaafkannya. Meskipun dia tidak minta maaf. Apalagi kalau minta maaf. Kalau teman kita berbuat salah kepada kita, dia minta maaf, langsung kita maafkan. Dia nggak minta maaf pun, kita maafkan. Itu adalah salah satu akhlak mulia yang sangat ditekankan untuk menjadi akhlak kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seorang pemaaf akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mulia. Selain bahwa dia secara individu hatinya juga akan tenang. Seseorang yang memaafkan setiap orang yang berbuat salah kepada dia, maka dia nggak punya nggak memiliki beban karena semuanya dianggap sudah berlalu. Ketika dimaafkan artinya semuanya sudah berlalu. Rasa sakit di dalam hati pun akan hilang dengan kita memaafkan orang lain. Ketenangan hati juga akan terwujud apabila kita suka memaafkan orang lain. Dan orang lain juga akan menghormati kita, akan memuliakan kita, meskipun tujuan utama kita bukan itu. Bukan kita mencari penghormatan manusia, tetapi kita melakukannya karena Allah, tetapi Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita dengan kita memaafkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Mengingat kita juga bisa berbuat salah kepada orang lain. Ketika kita berbuat salah kepada orang lain, kita mengharapkan maafnya, maka hendaknya kita juga mudah memberikan maaf kepada orang lain yang berbuat salah kepada kita. Kemudian kita memaafkan atau tidak memaafkan itu khususnya bagi orang yang meminta maaf kepada kita, itu kan tidak berpengaruh apa-apa kecuali berpengaruh kepada ketidaktenangan bagi kita. Artinya tidak berpengaruh itu pada orang tersebut. Karena ghafirudz dzunub, yang mengampuni dosa itu kan Allah, bukan manusia. Kalau ada seseorang misalnya dia melakukan kesalahan kepada kita, dia menyakiti diri kita. Kemudian dia datang kepada kita minta maaf. Kemudian kita tidak memaafkannya. Maka Allah tetap akan memaafkan dia. Allah memaafkan dia. Kenapa? Karena dia sudah melakukan salah satu rukun taubat yang berkaitan dengan manusia, yaitu meminta maaf, meminta halal. Dia sudah melakukannya, maka Allah akan mengampuni dia. Tetapi jika kita nggak memaafkannya, dia sudah dapat ampunan dari Allah, sementara kita masih sakit hati. Sementara kita masih kemudian dihinggapi oleh rasa tidak senang, rasa berat, dan sebagainya di dalam hati kita. Nah, maka lebih baik ya maafkan saja. Kalau apalagi dia mau meminta maaf. Jangan bilang tidak ada maaf bagimu. Jangan bilang seperti itu. Atau bilang selamanya saya nggak akan memaafkan kamu. Atau bilang sampai mati saya tidak akan memaafkan kamu. Itu artinya kamu memelihara memelihara sakit hati dalam hati selamanya. Itu artinya kamu memelihara ketidaktenangan bagi dirimu sampai kamu mati. Dan itu artinya menyiksa diri kamu sendiri, dan itu artinya kamu bisa cepat mati juga. Disebabkan itu karena apa? Orang yang dalam hatinya nggak tenang, terus sakit hati, dia mudah akan terhinggap
oleh penyakit secara lahiriah, penyebabnya itu. Maka tenangkan hati kita dengan memaafkan semua orang. Yang minta maaf, nggak minta maaf, kita maafkan. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu sifatnya adalah pemaaf. Ketika beliau di Makkah, bagaimana gangguan orang-orang musyrik Quraisy? Luar biasa. Cacian, hinaan, bahkan menyakiti secara fisik dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi. Tetapi Nabi memaafkan, terus memaafkan. Nah, itulah akhlak mulia yang harus kita jaga, karena dengan memaafkan maka kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Kemudian yang ketiga, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu tawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, ini yang kita bicarakan kemarin, bahwa at-tawadhu yarfa'uka. Tawadhu itu, rendah hati itu akan mengangkat diri kamu, mengangkat derajatmu. Maka hiasilah dirimu dengan tawadhu. Tawadhu artinya rendah hati. Rendah hati itu artinya dia tidak menghina orang lain, tidak merendahkan orang lain, tidak menganggap bahwa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Baik itu dari sisi nasab, dari sisi harta, dari sisi kepandaian, dari semua sisi. Dia tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, dan sehingga dia bisa menerima setiap kebenaran yang datangnya dari orang lain, karena dia tidak merasa lebih tinggi dan tidak merasa orang lain lebih rendah dari dirinya. Itu namanya mutawadhi. Mutawadhi, orang yang rendah diri itu bukan hanya disimbolkan dalam perbuatan fisik. Itu bagian dari tanda, karena tawadhu itu di sini, letaknya di dalam hati. Tidak cukup hanya sekedar seseorang itu menampakkan ketawadhuan secara fisik. Karena kalau hanya ditampakkan secara fisik sementara hatinya itu tidak ada tawadhu, maka itu hanya acting namanya. Misalnya kalau dia kalau dia berjalan menunduk, itu hal yang bagus, bukan hal yang tercela. Artinya itu kan nampak tawadhu. Kalau dia berjalan sambil miring-miring misalnya, artinya untuk merendahkan, itu sesuatu hal yang baik, bukan sesuatu hal yang tercela. Kalau dia berbicara sopan, dengan suara yang lirih sampai enggak terdengar suaranya, itu itu menampakkan hal yang dia mutawadhi. Tapi ketika dia diberi nasihat kebenaran, dia menolak, dia orang sombong, bukan orang mutawadhi, meskipun perilakunya seperti orang yang mutawadhi. Jadi semestinya kita itu zahiran wa batinan. Secara zahir kita apa yang terlihat pada zahir kita mencerminkan apa yang ada dalam hati kita, yaitu kerendahan hati kita. Kerendahan hati yang ada di dalam hati, tawadhu yang ada dalam hati, kemudian tercermin dalam perbuatan, dalam sikap, dalam cara kita bersikap, cara kita berbicara, cara kita berjalan, tercermin semuanya di luar. Ini kita sampaikan kenapa? Karena ada sebagian orang yang terlihat tawadhu secara zahir, tetapi ternyata enggak, dia merendahkan orang lain. Ternyata dia ketika diberi nasihat enggak mau menerima. Ketika melihat kebenaran tidak mau menerima. Ini bukan mutawadhi. Orang yang seperti ini orang yang sombong, mutakabbir. Nah, harus dua-duanya, zahir batin. Yang zahir
itu betul-betul cerminan dari apa yang ada di dalam hatinya, yaitu tawadhu. Tawadhu ini benar-benar harus kita kita usahakan ada pada diri kita masing-masing. Kemarin kita sebutkan tawadhu itu adalah pintu banyak sekali kebaikan. Dengan seseorang tawadhu, maka banyak kebaikan yang bisa diraih. Kunci kesuksesan dalam belajar, kunci kesuksesan di dalam banyak hal. Orang yang mutawadhi, semua orang akan senang. Kalau kalian rendah hati, maka semua orang, teman-teman semuanya senang kepada kamu. Kalau kamu rendah hati, semua masyarakat itu akan senang. Dari sisi zahir batin, maka orang akan mencintai kamu. Dan apabila orang senang dengan kita, maka apapun yang kita sampaikan, orang akan menerimanya. Nah, tetapi ini bukan hal yang mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain pernah bersabda kepada para sahabat. Beliau mengatakan, innakum lataghfuluna an afdhalil ibadah at-tawadhu. Kalian, ini khitabnya kepada para sahabat, apalagi kepada setelah para zaman sahabat. Sesungguhnya kalian benar-benar banyak di antara kalian itu yang melalaikan ibadah yang paling agung, yaitu tawadhu. Itu kalangan para sahabat, apalagi pada generasi berikutnya. Lebih banyak orang yang kemudian tidak ada tawadhu pada dirinya. Sebagian hanya berakting tawadhu saja, rendah hati, tetapi sebenarnya tidak. Hadirin rahimakumullah, tawadhu ini juga penting agar kita menjadi orang yang memiliki sifat tatawu, sehingga dikatakan at-tawadhu itu sababut tatawu. Tatawu itu bagaimana? Dia saling taat satu dengan yang lain. Kalau temannya bilang begini, nah dia nggak merasa lebih tinggi. Kalau temannya merasa memiliki pendapat seperti ini, dia akan taat. Kalau misalnya pengurus misalnya memiliki kebijakan seperti ini, dia akan ikut. Dia nggak akan merasa rendah untuk taat terhadap temannya dalam hal kebaikan. Jika itu merupakan kebaikan, dia akan mudah menerima. Kalau misalnya kamu melanggar peraturan, kemudian nama kamu dicatat, dia akan menerima. Kenapa? Karena memang kenyataannya seperti itu. Dia nggak akan ngamuk sama yang mencatat misalnya. Kenapa? Karena ada tatawu. Tatawu itu saling merasa atau saling taat satu dengan yang lain dalam kebaikan. Oh, teman saya mengatakan ini begini, ya udah ikut. Ikut teman itu sesuatu hal yang tidak mudah. Sebagian orang ingin diikuti, nggak mau ikut orang lain. Ingin ditaati, tidak mau taat kepada orang lain. Apalagi kalau orang itu adalah pemimpin kita. Apalagi orang itu adalah mas'ul, penanggung jawab bagi kita. Apalagi orang itu orang yang ditugasi misalnya oleh guru kita, orang yang diberi tanggung jawab oleh guru kita misalnya. Apalagi orang itu adalah guru kita, orang senior kita dan sebagainya. Itu kita kalau nggak ada tawadhu, nggak bisa tatawu. Kita nggak akan bisa untuk taat terhadap orang lain. Cenderung dia akan melawan. Bahkan kepada yang lebih tinggi pun dia akan melawan. Dari sisi perlakuan dia akan melawan. Padahal dia misalnya junior, dia akan melawan seniornya. Padahal dia santri biasa, dia akan melawan pengurus. Padahal dia santri, dia akan melawan kepada pembina, akan melawan kepada guru. Kenapa? Ada sombong dalam hatinya, tidak mau tatawu. Tidak ada tatawu dalam hatinya. Tapi kalau orang tatawu, jangankan kepada yang lebih tinggi, kepada yang lebih rendah pun, kepada juniornya, dia pun
nggak merasa berat untuk mengikutinya apabila itu adalah kebaikan. Meskipun dia masih kecil. Misalnya Fadel masih kecil. Fadel kemudian membangunkan kamu tidur, kamu dibangunkan oleh Fadel. Sam'an wa ta'atan. Karena apa? Dia mengajak kebaikan. Maka kamu ikut. Tidak harus, dia yang bangunkan anak kecil. Kalau yang bangunkan yang dewasa, kamu ikut. Kalau yang anak kecil, nggak mau ikut. Anak baru kemarin aja sok-sokan misalnya. Itu namanya sombong, bukan tawadhu. Tawadhu. Kita harus memiliki sifat tawadhu, pintu kebaikan dari kita. Nabi menyebutnya apa? Afdhalul ibadah. Innakum lataghfuluna an afdhalil ibadah at-tawadhu. Artinya di antara ibadah yang paling utama adalah tawadhu. Penting sekali ini yang kita harus perhatikan. At-tawadhu yarfa'uka. Tawadhu akan mengangkat derajat kamu. Itu kuncinya. Itu adalah konsepnya yang harus kita perhatikan. Kamu ingin mendapatkan derajat yang tinggi indallah, indannas, indallah, maka bertawadhu'lah karena Allah. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, para manungsa, afshu nyebarno sapa sira kabeh assalama ing salam, wasilulan nyambunga sapa sira kabeh al arhama ing pira-pira kerabat, wa at'imu lan awe mangan sapa sira kabeh at'ama ing panganan, wa sallu lan salat sapa sira kabeh bilaili ing dalem wektu bengi, wan nasu lan halih utawi menungso iku niyamun wong kang padha turu. Tadkhulu mongko mlebu sapa sira kabeh al jannata ing swarga bisalamin kelawan selamat, tegese kelawan tanpa azab, kelawan tanpa azab. Akhrajahu Tirmidzi was-sahhahahu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para manusia, sebarkanlah salam, sambunglah kerabat kalian, berilah makan orang lain, dan sholatlah kalian di waktu malam di saat orang-orang pada tidur. Maka niscaya kalian akan masuk surga dengan tanpa azab. Ini konsep penting yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa masuk ke dalam surga dengan tanpa azab. Amalan-amalan ini adalah amalan-amalan penyempurna keimanan kita yang hendaknya kita mempraktekkannya. Apa? Ya, sebagian itu wajib, sebagian sunnah hukumnya. Sebagian yang akan disebutkan di sini itu wajib, dan sebagian itu hukumnya adalah sunnah. Yang pertama, beliau mengatakan afsyus salam, sebarluaskanlah salam. Salam artinya membaca salam, assalamualaikum. Apabila kita bertemu dengan sesama muslim, kita mengatakan alhamdulillah, assalamualaikum. Assalamualaikum, salam. Kamu bertemu dengan teman, assalamualaikum. Kamu datang di suatu majelis, assalamualaikum. Dan begitu seterusnya, menyebarluaskan salam di antara sesama muslim ketika kita bertemu, ketika dalam suatu majelis tertentu, perbanyak atau sebarkanlah salam. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib.
Telah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, kalau menjawab salam itu hukumnya wajib. Sedangkan menyampaikan salam itu hukumnya sunnah. Tetapi dalam hal ini, mana yang lebih utama? Yang menyampaikan salam lebih dulu atau yang menjawab salam? Yang menyampaikan salam lebih utama dari yang menjawab salam. Meskipun menyampaikan salam itu hukumnya sunnah, sementara menjawabnya itu hukumnya wajib. Pada umumnya melakukan yang wajib lebih utama dari yang melakukan yang sunnah. Tapi dalam masalah salam, yang menyampaikan salam dia lebih utama dari yang menjawab salam. Karena itu Nabi selalu lebih dulu menyampaikan salam dari para sahabat ketika bertemu, lebih dulu. Ketika kita misalnya nelpon, Assalamualaikum, sebelum dia mengatakan Assalamualaikum, kita sudah Assalamualaikum. Mendahului dia daripada kita. Meskipun dia yang nelpon lebih dulu, kita usahakan kita lebih dulu untuk membaca salam kepada dia. Afsyus salam. Ada sebagian sahabat, salah seorang sahabat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda afsyus salam, sebarkanlah salam. Kemudian ada seorang sahabat ini, dia masuk ke dalam pasar, dan dia uluk salam kepada setiap orang yang ada di pasar. Berapa banyak orang dalam pasar? Penuh sesak, banyak orang di dalam pasar itu. Dia mengatakan setiap orang ketemu Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Kemudian dia keluar lagi, nggak belanja ke pasar, hanya untuk menyebarkan salam. Dalam rangka mengamalkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afsyus salam. Kita harus berusaha untuk mentradisikan salam, karena di daerah kita ini tradisi membaca salam itu hanya dalam majelis-majelis saja. Sementara kalau ketemu biasanya kita tidak membaca salam, tetapi kita menegurnya, tetapi bukan dengan salam. Kita mengatakan misalnya Pak, Bu, Pak D, Bu D, monggo. Kita cuman mengatakan seperti itu. Ya itu sesuatu hal yang baik, keramahan kita terhadap orang lain, itu sesuatu hal yang baik, akhlak yang baik. Tetapi salam di dalam Islam yang dituntunkan itu dengan membaca Assalamualaikum. Itu yang tuntunan dari syariat. Nah, meskipun hukumnya sunnah, tetapi kita penting untuk menyebarluaskannya. Kemudian yang kedua, wasilul arham. Yang kedua adalah menyambung kekerabatan. Kalau ini hukumnya wajib. Silaturahim atau silaturahmi, boleh dua-duanya, silaturahim atau silaturahim atau silaturahim atau silaturahmi, itu hukumnya adalah wajib. Caranya bagaimana? Sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang pertama, dengan mengunjunginya secara temporer, artinya di waktu-waktu saudara kita senang atau di waktu-waktu saudara kita sedih, kita datang kepada dia. Misalnya di waktu hari raya, di saat dia mengkhitankan anaknya, di saat dia menikahkan anaknya, kita hadir. Di saat dia sakit, di saat dia di rumah sakit, misalnya sedang sakit, kita jenguk. Di saat saudara kita ada keluarganya yang meninggal, kita datang. Itu namanya silaturahim. Yang pertama. Yang kedua adalah dengan kita, atau kalau nggak bisa berkunjung, kita dengan komunikasi melalui HP, WA misalnya. Itu juga bagian dari silaturahim. Nah, kemudian yang kedua adalah membantunya di saat kerabat kita membutuhkan bantuan kita, maka kita membantunya. Itu adalah bagian dari silaturahim. Kita sudah pernah uraikan masalah ini sebelumnya. Ini hukumnya apa? Wajib. Sedangkan memutus kekerabatan hukumnya adalah haram.
minal kabair. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga ay ma'al awwalin, bersama orang yang pertama masuk surga, orang yang memutus kekerabatan. Dikatakan tidak akan masuk surga bersama orang yang pertama masuk surga. Jika dia mukmin, maka dia masuk surganya belakangan, diazab terlebih dahulu di neraka. Nah, maka harus diwaspadai memutus kekerabatan. Kemudian yang ketiga, wa at'imut ta'am, yaitu memberikan makan kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kepada mereka yang membutuhkan untuk makan. Nah, memberi makan, sering-sering memberikan makan kepada orang lain. Senang apa enggak kalian kalau diberi makan? Senang. Nah, karena itu kamu kasih makan orang, biar orang senang. Nah, setiap kita, padahal kita sudah kenyang, tapi kalau diberi makan, senang juga. Apalagi orang fakir, apalagi orang yang jarang-jarang makan. Kita yang setiap hari makan, sudah dijamin kadang 2 kali, 3 kali. Kalau ada orang ngasih makan, masih senang. Apalagi ada orang miskin, makannya sehari, kadang makan, kadang enggak. Kemudian kita kasih makan. Gembira apa enggak hatinya? Pasti sangat gembira, langsung spontan dia berdoa untuk kita. Orang kalau minta-minta kita kasih, pasti dia langsung semoga murah rezekinya, semoga sehat selalu. Senang dia. Nah, kalau kita kasih makan. Nah, karena itu at'imit ta'am. Kita dianjurkan untuk memberikan makan kepada orang lain. Hukumnya bagaimana? Dilihat-lihat kondisinya. Dalam satu kondisi wajib, dalam satu kondisi sunnah. Kalau kita memberi makan orang yang memang seperti kalian misalnya, bukan orang yang fakir miskin, bukan orang yang kelaparan, ya sunnah. Tetapi kalau tetangga kita kelaparan, kemudian kita punya makanan, wajib kita memberikan makan kepada dia. Atau kita memberikan makan kepada istri, anak sebagai nafkah, ya wajibah jadinya. Karena itu nafkah wajibah. Nah, jadi melihat kondisi tentang hukum memberikan makan orang lain. Wasallu billaili wan nasu niyam. Yang ke berapa? Yang keempat adalah salatlah malam kalian di saat orang-orang pada tidur. Salat malam, salatul lail. Orang-orang pada tidur, kamu bangun. Nah, ada enggak santri yang seperti itu? Nah, semestinya ada, Teman-temannya pada tidur, kamu bangun duluan. Jam 2:30, jam 3, kamu bangun, kamu sholat malam. Nah, melakukan sholatul lail. Karena afdhalus sholat ba'dal faridah sholatul lail. Nah, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Sholat malam, sholat yang dilakukan di waktu malam setelah sholat isya sampai dengan subuh, itu namanya sholatul lail. Itu pahalanya sangat besar. Nah, sangat besar yang hendaknya kita juga melakukannya. Saat kawan-kawan pada tidur, segera bangun, kemudian sholatlah malam. Ini anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hukumnya sunnah. Kalau sholat malam hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, hal-hal ini, 4 hal yang disebutkan oleh Nabi ini akan bisa menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam surga tanpa azab. Nah, menjadi sebab seseorang akan masuk surga tanpa azab. Dengan sabda Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Jika kalian melakukan ini, maka kamu akan masuk surga bisalam, dengan selamat, artinya dengan tanpa azab terlebih dahulu. Wa an Tamimin ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Ad-dinu utawi agama iku an-nasihatun nasihah. Salasan kelawan
telung ambalan. Kulna ngucap sapa kita liman ketuwe sapa ya Rasulullah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin lan kanggo pira-pira pemimpine umat Islam wa ammatihim lan pira-pira wong umume muslimin. Akhrajahu Muslimun. Dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. 3 kali beliau mengatakan itu, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, liman ya Rasulullah? Beliau mengatakan an-nasihatu lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Kalau dalam riwayat yang lain yang disebutkan dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah itu lebih panjang dari ini hadisnya. Yang pertama an-nasihatu lillah. Apa maksudnya an-nasihah lillah? Maksud nasihah lillah artinya kita beriman kepada Allah. Nasihat lillah itu artinya adalah beriman kepada Allah dan mengikuti syariatnya. Menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu namanya an-nasihatu lillah. Bagaimana an-nasihatu lillah? Yaitu dengan beriman kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iltizam, dia tetap berpegang teguh atau teguh dalam menjalankan syariat Allah, menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya. Artinya adalah dengan beriman terhadap Al-Quran, terhadap kitab Allah yaitu Al-Quran, dan kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran kita jalankan, apa yang dilarang oleh Al-Quran kita jauhi, kita meneladani dan kita mengamalkan isi Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran dari sisi bacaannya, cara membacanya. Kita pelajari Al-Quran dari sisi penafsirannya. Kemudian kita berusaha untuk menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita. Itu namanya an-nasihatu li kitabihi. Kemudian an-nasihah li rasulihi. Apa maknanya? Yaitu kita dengan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mensifatinya dengan sifat-sifat yang layak bagi Nabi dan mensucikannya dari sifat-sifat yang tidak layak bagi para Nabi. Gak boleh kita mensifatinya dengan sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang buruk yang tidak layak bagi seorang Nabi. Kita sifati mereka dengan sifat ismah, bahwa mereka itu, para nabi, itu maksum dari melakukan kekufuran. Mereka nggak pernah ada yang kufur sebelum maupun setelah menjadi nabi. Mereka maksum dari dosa besar. Nggak ada satupun para nabi yang pernah bermaksiat dosa besar. Mereka maksum dari dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Mereka nggak pernah jatuh pada dosa kecil yang semacam ini. Ini namanya an-nasihatu li Rasulillah. Beriman kepadanya, mensifatinya dengan sifat-sifat yang layak bagi mereka, dan membebaskan mereka dari sifat-sifat yang tidak layak bagi mereka. Karena ada sebagian orang mengaku beriman kepada Rasulullah, tetapi kemudian mensifatinya dengan sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat yang buruk terhadap Rasulullah dan terhadap para nabi sebelumnya. Wali a'immatil muslimin. Kemudian yang berikutnya adalah nasihat untuk para pemimpin dari umat Islam.
Apabila bagaimana nasihat kepada para pemimpin, yaitu dengan menasihatinya secara halus, secara baik, menasihatinya dengan empat mata, dengan ngomong yang baik-baik, tidak dengan cara kasar, tidak dengan cara mencaci makinya, tidak dengan cara menghinanya, dan seterusnya. Tidak seperti pada masa sekarang. Pemimpinnya dicaci maki. Dicaci maki di hadapan banyak orang. Pemimpinnya dihina-hina. Pemimpinnya aibnya disebarluaskan. Apakah seperti itu? Menasehati seorang pemimpin itu tidak diajarkan dalam Islam. Islam mengajarkan kalau kita melihat seorang pemimpin melakukan sebuah kesalahan, maka nasihati dia dengan cara yang baik. Menemuinya jika bisa. Bisa apa enggak kita menemuinya? Enggak bisa, mungkin enggak bisa. Ya bisa sebenarnya kalau kita, tapi entah kapan jadwalnya. Karena sulit. Kecuali kalau di saat-saat tertentu. Tetapi kan beliau juga buka ada media sosial yang dibuka secara umum, siapapun yang boleh untuk menyampaikan nasihat-nasihat atau usulan-usulan. Kita bisa melalui itu untuk menjalankan kewajiban kita, menasihatinya dengan cara yang baik. Ingat, jangan kita dengan dalih menasihati seorang pemimpin, kemudian kita mencacinya, mencelanya di depan umum. Karena itu bukan cara yang baik. Wa ammatihim, juga kepada umat Islam secara keseluruhan, memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang halus. Penting ya, dengan cara yang halus, karena dalam hadis yang lain disebutkan, hadis atau makalah dari para ulama, bahwa innallaha yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'alal unfi. Jadi Allah akan memberikan hasil yang lebih, nasihat yang dilakukan dengan cara lemah lembut daripada nasihat yang diberikan dengan cara yang kasar, termasuk dalam hal dakwah. Berdakwah dengan cara yang lembut, maka hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan dakwah yang dilakukan dengan cara yang kasar. Memberikan nasihat dengan cara yang lemah lembut, hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan menasihati dengan cara yang kasar. Kalau kamu dinasihati oleh orang lain dengan cara yang kasar, kamu nerima atau melawan? Kebanyakan melawan. Kalau diberi nasihat dengan cara yang kasar, dia melawan. Tapi kalau dengan cara yang halus, maka sebagian kita akan bisa menerima nasihat itu dengan baik. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.